Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Draw Story. Hitoshi Shimizu adalah seorang politisi sekaligus ahli propaganda kekaisaran Jepang semasa Perang Dunia II. Meski begitu, ia dikenal sebagai orang yang dekat dengan tokoh Indonesia ketika Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942. Salah satu perannya adalah mendirikan Asrama Angkatan Baru Indonesia atau Asrama Menteng 31, yang akhirnya menjadi basis aksi para pemuda revolusioner dalam mempertahankan kemerdekaan. Bahkan, Hitoshi Shimizu dipercaya menjadi salah satu orang Jepang yang membantu Indonesia mencapai kemerdekaannya. Hitoshi Shimizu memulai karirnya sebagai ahli propaganda kekaisaran Jepang pada tahun 1930-an. Setelah kekaisaran Jepang berhasil merebut Hindia Belanda dalam Perang Dunia II, Hitoshi Shimizu diangkat sebagai atase sipil. Sebagai atase sipil, Shimizu bertugas di militer Angkatan Darat Kekaisaran Jepang. Ia bertanggung jawab atas misi propaganda yang dicanangkan Jepang selama menduduki Indonesia. Hitoshi Shimizu juga menjadi pemimpin Departemen Propaganda Sendenbu, Kekaisaran Jepang di Indonesia. Untuk mencapai misi propaganda Jepang, dibentuklah Gerakan 3A, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pemimpin Asia, dan Nippon Pelindung Asia. Gerakan yang dipelopori oleh Shimizu meliputi berbagai bidang pendidikan untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar mendukung pihak Jepang. Oleh sebab itu, Shimizu menunjuk salah satu tokoh nasionalisme Indonesia, yaitu Mr. Syamsuddin sebagai ketua Gerakan 3A. Akan tetapi Gerakan 3A tidak mendapat simpati yang cukup dari rakyat Indonesia sehingga dibubarkan pada September tahun 1942. Selain menjadi pelopor Gerakan 3A, Hitoshi Shimizu juga mendirikan asrama untuk menampung para pemuda Indonesia. Shimizu dikenal sebagai sosok yang dekat dengan orang pribumi, terutama dari kaum pergerakan, baik dari kalangan golongan muda maupun golongan tua. Salah satu tokoh Indonesia ternama yang dekat dengannya adalah Soekarno dan Muhammad Hatta. Berkat kedekatannya ini, Shimizu bisa mendirikan Asrama Angkatan Baru Indonesia atau Asrama Menteng 31. Awalnya asrama ini digunakan untuk melatih para pemuda Indonesia demi memenuhi kepentingan Jepang. Akan tetapi asrama ini justru dijadikan tempat bagi para pemuda Indonesia untuk menegakkan nasionalisme dan menyebarkan kontra propaganda terhadap berita-berita Jepang. Setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Amerika Serikat pada tanggal 6 dan 9 Agustus tahun 1945, Jepang memutuskan menyerah kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus tahun 1945. Kendati begitu, Departemen Propaganda Sendenbu yang dipimpin oleh Hitoshi Shimizu masih berusaha melakukan perlawanan. Shimizu kemudian mendirikan organisasi rahasia bernama Kipas Hitam, yang bertujuan untuk meneror pihak sekutu terutama Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda. Selain itu, Kipas Hitam juga bertugas mempersiapkan orang-orang Indonesia dalam mencapai kemerdekaan di bawah bimbingan pihak Jepang. Terlepas dari peranannya sebagai ahli propaganda Jepang, Hitoshi Shimizu banyak membantu pihak Indonesia mencapai kemerdekaan. Bersama Herul Basri, Shimizu mencari dan memberikan rumah yang dijadikan sebagai tempat terlaksananya proklamasi kemerdekaan, yaitu di Pegangsaan Timur nomor 56. Selain itu, mereka juga mencari kain merah dan putih yang akhirnya dijahit oleh Fatmawati menjadi bendera merah putih. Sayangnya Shimizu gagal mengawal perkembangan Kipas Hitam karena ia keburu ditangkap oleh sekutu pada akhir tahun 1945. Hitoshi Shimizu dibawa ke Jakarta dan diinterogasi hingga mengaku bertanggung jawab atas propaganda supaya penduduk Indonesia membenci orang-orang berkulit putih. Kendati demikian, Kipas Hitam masih terus berjalan tanpanya. Bahkan banyak pemuda Indonesia termasuk Sultan Syahrir tertarik bergabung ke dalam organisasi ini. Namun alih-alih melawan sekutu, organisasi Kipas Hitam justru membuat keadaan menjadi karut-marut.
Salah satunya di Bondowoso ditemukan selebaran berisi ancaman kepada para polisi setempat yang mengatasnamakan kipas hitam. Akibatnya banyak anggota kipas hitam yang kemudian ditangkap dan popularitas organisasi ini kian lama kian memudar dan menghilang. Setelah dibebaskan oleh sekutu, Shimizu masih menjalin kontak dengan Indonesia bahkan hingga tahun 1970-an. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.